Kenapa ini berubah, Coki? Ya karena kan di kantor polisi sendiri ada divisi-divisi Banyak divisi. bermacam-macam. Dan kita bakal ngobrol dengan kakak-kakak yang ada di sebelah kiri saya. Bisa diperkenalkan Kak dengan siapa dan dengan siapa Kak? Sebenarnya buka masker dulu ya. Boleh, silakan Kak. Sangat protokol kesehatan sekali ya. Iya, harus dong. Harus ya. Iya. Ya, saya Sela dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dan Baik. ini teman saya. Saya Vivi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Kalau yang kakak berarti itu di bagian apa? Kalau narkoba kan kita ngerti ya. Iya. Kalau kakak itu di bagian apa berarti? Kalau aku di bagian kriminal umum, Oh, kriminal Siap. umum. Oh, ada yang umumnya juga ya Kak? ada. Itu maksudnya umum tuh gimana? Umum kriminal umum ya juga ya. Iya kan, karena kan mungkin nggak banyak orang nggak tahu gitu kan. Kalau kami ya kriminal umum itu kan menangani kasus tindak pidana umum ya, yang Oke. dimana ada keamanan negara, terus ada perlindungan perempuan anak, ada kejahatan kekerasan gitu, ada harta benda juga gitu, Oke. sama resmob ya. Saya sebut juga. Oke, berarti memang sebuah tindakan kriminal yang Umum. Yang cukup umum. Sangat umum ya. Dengan yang sebenarnya itu yang tadi kakak handle ya Kak? Siap. Baik. Berarti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kalau gitu kita mulai dulu dari yang bagian narkoba nih Kak. Ya. Ya, apa tuh? Kemarin itu kan ada lagi beritanya cukup santer terdengar nih. Wah, santer terdengar. Bahwa ada semacam apa sih istilahnya penggerbekan ya ke kampung Ambon ya Kak? Iya, betul sekali. Itu personelnya kalau kurang lebih ada 555 orang, betul ya Kak? Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa harus 555 Kak? Adanya 555. Oh, Iya. Dan dipasang semua. Maksudnya itu gerbek semua. digerebek semua. 500. 555 ya Kak? Ya, 555 anggotanya personilnya yang Personil. menggerebek kampung Ambon tersebut. Gitu. Oh, itu kenapa personilnya harus sebanyak itu Kak? Ya memang karena itu kan satu kampung Hmm. dan itu sudah terorganisir ya, terkenal kan kampung Iya, iya, Ambon iya. seperti yang sudah kita tahu. Jadi Hmm. untuk penggerbekan kampung Ambon itu tidak bisa hanya unit polsek atau polres yang harus lebih besar lagi. Oke. Makanya kemarin Polda ikut turun tangan seperti itu. Jadi memang harus ada upaya yang cukup besar dan Iya, terpadu betul juga sekali. ya Kak? Untuk Betul. bisa masuk sana. Nah, kalau kakak sendiri nih, kita masuk ke yang Kriminal umum. kriminal umum. Biasanya kasus yang paling sering kakak tangani itu yang kayak gimana sih Kak? Yang paling sering? Kalau aku kan di bagian keamanan negara ya. Ya. Aku lebih ke yang tentang politik, terus kebakaran juga kita juga nanganin juga ya. Oh, kebakaran Kasus juga? kebakaran juga. Kebakaran maksudnya? Iya, kayak kemarin Kejagung kemarin, terus kan Oh. banyak ya tuh itu biasanya keamanan negara juga. Terus kita teroris juga kita juga pokoknya yang demo kemarin juga diamankan juga di tempat kita. Segala tindak pidana umum. Tindak pidana umum. Tidak umum Iya. ya. Ya. Kebakaran juga. Tindak pidana Kebakaran jenggot masuknya. Nah, kemarin mumpung saya ada kriminal umum nih. Kemarin ada kasus babi ngepet. Nah, itu dia yang ingin saya Nah, tanyakan. itu masuk umum apa nggak umum itu? Babi ngepet itu bisa dilaporin kemarin akhirnya ditindak kepolisian nggak? Betul kan, kalau tidak Kasus. salah dia kena undang-undang penipuan. Atau gimana sih Kak ceritanya Kak? Sebelumnya pertanyaan pertamanya dulu, kalau babi ngepet itu umum atau tidak umum? Kalau itu dulu deh. Dan Kak. masuk kriminal apa enggak itu, Bang? Iya, itu dulu. Kita lihat dulu ya, tergantung dari kalau misalnya dia nyebarin isu dengan adanya baby ngepet itu benar atau enggak Oke. gitu. Kalau misalnya memang itu secara hoax, Iya, otomatis kan kemarin itu ditangannya di Polres Depok ya, betul. ditangani Polres Depok dan ada satu orang yang diamankan juga. Ya. Betul. Memang ada beberapa juga yang masih melalui menggunakan Pemeriksaan. pendalaman pemeriksaan juga. Iya. Jadi sementara kayaknya di Polres Depok ditangani. Oke. Oh, gitu. Berarti dia itu kena tindak pidananya karena penyebaran berita hoax ya Kak ya? Iya, karena penyebaran berita Dan hoax. ngeselin bisa dilaporin polisi. Ngeselin. Lagian nyebarin isu orang dituduh babi ngepet. Berarti ini juga semacam pelajaran buat kita bahwa penyebaran berita hoax itu juga nggak main-main ya, itu penanganannya pasti serius ya Kak ya? Iya, serius banget karena kan memang itu kan dia nyebarin isu yang nggak benar ya. Jadi Iya. semua orang tuh nanggepinnya masa iya sih tahun 2021 Iya. masih ada gitu loh. Hal-hal seperti itu ya? Seperti itu yang mistis seperti itu ya, kayak babi ngepet yang tadi katanya besar tiba-tiba jadi kecil menciut gitu ya kan, kalau kita lihat dari sosial media kan kita Atau lihat. dari pengakuannya dia secara tidak langsung betul. ya? Iya, Dan betul. dari sinetron.
Iya betul. Ini kan polisi nonton sinetron dulu. Tapi itu kuat itu yang jaganya. Kenapa nggak ditiup lilinnya? Masa kan ditiup berubah iya, dong dia. Kalau kita pakai logikanya harusnya gitu ya. Iya. Benar, itu Kalau di benar, di itu TV benar. kan gitu kan, Benar, ditiup benar, lilinnya benar. dia berubah. Benar, Nah, benar. Itu berarti yang jaga lilin tuh kayak kuat Betul. banget gitu loh kayak. Betul. Wah jangan sampai nih, jangan sampai, jangan sampai ketiup nih, Nah. jangan sampai ketiup. Nah ini juga pernah pertanyaan kita berdua nih kakak-kakak. Kalau yang menyebarkan berita hoaxnya, ya dia udah jelas salah lah, Ya. karena kan ada undang-undangnya. Tapi kan sebenarnya itu bisa jadi besar karena warganya percaya juga. Kalau orang-orang yang percaya itu bisa diomelin nggak sih? Tapi nggak bisa ditindak. Nggak bisa ditindak Nggak ya? bisa, ya itu nggak bisa ditindak. Tapi ya balik lagi ke diri kita. Oh. Apabila ada informasi kita cek dulu nih kebenarannya ya kan. Jangan asal langsung percaya begitu aja. Jadi kan jadi rame seperti itu kan, jadi gaduh lah. Jadi Betul, kampungnya jadi betul. gaduh. Di Depok. Iya. Cepet lah kalau Dan mungkin yang memang harus ada pembuktian lebih lanjut ya. Tapi Ya, ini hipotesa saya aja nih kak. Ini hipotesa aja. Jadi bisa benar bisa salah. Memang ada hubungannya antara narkoba dan kriminal umum. Itu kan dia babi ngepet. Mungkin pada saat dia berimajinasi babi ngepet lagi dalam pengaruh narkoba. Mungkin bisa dites urin kan? Berhalusinasi dia. Berhalusinasi. Oh, iya. Saran saja mungkin. Halusinasi, tapi kok bisa berubah bentuk seperti itu ya? Betul, kita tidak tahu. warganya yang berhasil. Warga aja ya kan. Mungkin juga. Oke kak, ini kita pengen ngeliat sisi lain nih. Kita pengen ngeliat sisi lain dari profesi kakak. Kita nggak usah ngomong yang serius-serius lah. Ya. Jadi kan yang serius-serius sudah. Apa? Sisi lain, ada cerita lucu nggak pada saat lagi bertugas? Soalnya kan image-nya kan kayaknya harus selalu serius, Tegas gitu ya? serius. Di divisi kakak misalnya, ada cerita yang kakak inget sampai sekarang yang lucu nggak? Lucu sih enggak ya, cuman kalau hal yang paling menarik yang saya ingat sampai sekarang ya, Iya, iya. menemukan sabu itu di dalam underwear Oh ya? perempuan. Oh. Ya, dan dia dilapis sabu itu panas ya kalau Betul. di Di kulit. tempel, di Iya, kulit iya, gitu iya, ya. iya. Kok tahu? Kan saya nonton Oh film. gitu. Ada Breaking Bad namanya. Di sini deg-degan malah kita tahu sedikit kan kok tahu nggak ada. Ya, Tapi, ya, itu aja sih, itu aja yang saya paling geledah. Ada sekitar 100 gram, 1 ons di dalam underwear. Yang sedang dipakai. Iya, betul. Lagi dipakai kak? Iya, itu waktu itu kejadiannya di bandara, dia Mau menyelundupkan. iya gitu. betul, mau ke daerah Makassar kalau nggak salah. Oke baik. Dan memang kalau misalnya dia wanita, yang menggeledah harus wanita ya? Iya betul dong, kalau Iya, nggak boleh laki-laki. Iya, iya. Selain bukan muhrim, memang ada aturannya. Karena ada aturannya seperti Iya itu. betul. Harus mempertimbangkan bukan muhrim. Iya betul. Karena kan Iya. mereka juga punya hak gitu. Iya, Kita nggak boleh, benar. nggak boleh. Gitu. Hukum Indonesia kan juga ada hukum agama. Kita kan menyerap hukum agama juga. Iya, iya, iya. Berarti Ngomong-ngomong soal narkoba, saya penasaran dari dulu. Bener nggak ada isu bolpen narkoba? iya itu karena pernah dengar kan? Ini Itu ngomong lama ada, banget ya. ngomong ada ahli narkoba. Ini penting Itu lama banget, banget. itu sebelum saya jadi polisi itu kejadian itu. Saya Ada masih bolpen kecil. wangi. Makanya pulpennya wangi. Iya, dihirup-hirup Itu itu benar masih narkoba. SD saya. Iya, itu benar. Katanya polisi. isi narkoba. Dulu Bener nggak? itu kejadian dulu itu saya masih sekolah SD ya. Kalau iya, sekarang kita tidak pernah menemukan yang seperti Oh, itu. oke, oke. Jadi Cuman kan- yang kayak perangko memang ada. Ya, iya. Apa namanya? Ada. Ini dipancing nih. Apa namanya? LSD. Atau apa? LC. LC. Iya, Itu LC. saya tahu karena Jimi Hendrix. Ada. Ya, saya pernah tahu. Iya, iya. Oh, mau jenis perangko. Luis Franco. Dia Apa ya? ditaruh di ya. Tahu banget. Karena nonton di Hollywood Ah, ada film, ada film film. Hollywood Iya. ada. Nah, kalau kakak di divisi umum gimana kak? Ada cerita menarik nggak kak? Kalau aku dulu pernah ya. Hmm. Jadi kan kemarin kan kita kan lagi yang rame-ramenya orang masa aksi mahasiswa yang pada demo ya. Ya. Terus Oke. ada yang kerusuhan juga yang di Betul. DPR gitu. Betul. Jadi waktu itu ada yang anak SMP, tahu kan? Tahu. Nah, jadi waktu itu ada anak SMP yang ketangkep. Mhm. Terus biasalah kita interogasi. Terus kan dijemput sama orang tua. Iya. Pas dijemput orang tua, Iya. sebelum saya tanya, Iya. emang anaknya agak keperempuanan, laki-laki tapi agak keperempuan-perempuanan Baik. ya. Iya, iya. Feminim. Iya, feminim banget. Terus pas ini dijemput sama orang tuanya, dia nggak mau, dia malah di belakang saya. Dia Iya. bilang,
aku ikut ibu aja, aku nggak mau ikut bapak aku. Terus habis itu jadi saya ngobrol sama orang tuanya, terus ya ternyata bapaknya galak sama anak ini. Terus kan saya coba menyampaikan lah kepada bapaknya gitu. Terus dia di belakang gini, enak dimarahin sama bawa polisi. Itu tuh yang benar-benar gak bisa lupain tuh kayak, Bu saya di sini aja nggak apa-apa, bantuin ibu saya nyuci piring kayak di sini. Itu di rumah, kalau mau di rumah ikut saya nyuci piring ya, saya bercandain gitu kan. Dia bilang, saya nggak apa-apa Bu, di sini saya bantuin ibu deh, saya bisa ngetik kok Bu, saya bisa ngetik, saya nyapu ya nyapu. Terus pas saya bener-bener ngobrol sama orang tuanya, ada pada depan dia di belakang saya, emang enak loh, gitu-gitu ayahnya digituin. Akhirnya dia kerja di bagian apa nih? Pencucian piring. Oh nggak sampai. Nggak tahu. Oh nggak sampai. Berarti sebenarnya dari komitmen yang kita dengar tadi ada penggerebekan yang bahkan ada usaha terpadu ya Kak sebenarnya. Iya. Itu menunjukkan komitmen dari pihak kepolisian untuk menunjukkan perang terhadap narkoba sebenarnya. Ada war on drugs gitu, dan lagi-lagi kepolisian sebaik-baiknya berusaha tetap akan jadi satu instansi yang sendirian kalau tidak dibantu oleh teman-teman juga ya Kak ya. Harus ada peran dari masyarakat itu sendiri juga. Betul. Untuk memerangi narkoba dan kejahatan itu. Betul. Jadi mungkin ada yang ingin diimbau lagi Kak? Ya, saya cuma berpesan jauhi narkoba dan kejar prestasi.